kabar semuanya, bunda-bunda dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta tentunya. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Dan insya Allah hari ini juga kita akan sharing lagi. Sebelumnya kita udah sharing tentang amalan ibu menjelang persalinan. Nah, insya Allah di video kali ini kita akan sharing lagi tentang beda tema ya. Hari ini temanya kita tentang persiapan dan perlengkapan persalinan. Apa aja sih ya persiapan persalinan itu ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kasih like dan subscribe video ini agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa ya. Sudah? Baik, terima kasih. Baik bunda, kita lanjut ya sharing kita pada hari ini ya tentang persiapan persalinan. Apa aja sih sebenarnya persiapan persalinan itu? Tentunya ketika seorang ibu dirasa bukan dirasa ya, memang sudah waktunya ya trimester 3 yaitu kehamilan di trimester 3 yaitu kehamilan 39 minggu ya, seperti itu 40 minggu, 38, 39, 40 itu ada persiapan persalinan apa saja ya. Dan dipastikan seorang ibu ini memang dalam keadaan kondisi sehat walafiat, sudah siap untuk bersalin ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya persiapan persalinan apa saja. Yang pertama adalah cari tahu kapan hari lahir ya, atau HPL. Nah, insya Allah ini sudah pada tahu ya. Insya Allah setiap ibu yang sedang hamil tahu kapan HPL-nya. Cuman untuk HPL ini kadang nggak tepat ya, namanya juga perkiraan manusia ya, perkiraan manusia ya. Allah mau memberikan hari kelahiran itu kapan ya, itu ya Allah yang tahu ya. Tapi insya Allah HPL itu nggak jauh dari maksudnya ketika sudah ada HPL itu tidak akan geser jauh dari situ. Misalkan waktu itu saya anak pertama dan kedua itu HPL-nya misalkan tanggal 14 Agustus, ternyata lahirnya tanggal 1 Agustus, tanggal 2 Agustus, berarti maju ya, maju 2 minggu. Ada juga yang mundur 2 minggu ya. Oke, tentang HPL ini apakah maju atau mundur itu tetap jangan terlalu khawatir ya. Pokoknya konsultasi, siap siaga ya untuk konsultasi dan cek terus ya, pantau terus ya, terutama seorang suami yang mendampingi istrinya atau keluarga ya. Nah, kemudian apa? Yang kedua adalah kita survei tempat kelahiran dan nakes penolong ya. Biasanya ini kita sering nanya-nanya ya, kira-kira lahiran di sana di puskesmas ini atau di rumah sakit ini, di bidan ini atau dokter ini gimana? Enak gak? Enak dalam artian pelayanan di sini ya. Nah, seperti itu biasanya kita ketika sudah mau lahiran itu, jangankan ketika sudah mau lahiran, sebelum mau lahiran juga kita pasti udah persiapin itu ya. Insya Allah ya harus dipersiapkan untuk tempat bersalin dan siapa yang akan menolong kita ya. Apakah selama ini kita misalkan cek di puskesmas, nah dengan bidan nining misalkan, nah kita ingin seperti itu juga, jadi kelahiran nanti ingin dibantu oleh bidan nining misalkan ya, bisa juga. Atau dengan dokter ini kita cek rutin, nanti pengen juga dibantu kelahiran bayi ini oleh dokter ini juga ya. Itu bagaimana kenyamanan seorang ibu ya. Nah, seperti itu ya untuk yang kedua. Dan yang ketiga adalah menyiapkan biaya persalinan ya. Ini sangat penting ya, karena kita menginginkan persalinan yang normal, lancar, sehat, selamat ibu dan anak ya. Tapi tidak lupa juga kita nabung dari awal untuk persiapan persalinan ini. Kenapa? Karena insya Allah yang kita inginkan adalah normal, ternyata ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, wallahu alam ya, kita tidak menginginkan itu. Ini sudah qadarullah, misalkan takdir Allah harus misalkan operasi atau tindakan apa, itu kan membutuhkan biaya yang lebih seperti itu. Nah, insya Allah dengan persiapan yang lebih matang untuk biaya persalinan ini akan lebih terencana lah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang keempat adalah merencanakan siapa pendamping saat melahirkan. Apakah mau suami atau orang tua ya, misalkan ibu kita ya, atau mau seperti apa, itu boleh juga direncanakan ya, dipersiapkan gitu. Misalkan nyamannya dengan suami, saya ingin suami saya, tapi bagaimana misalkan suami waktu itu kerja atau ada di luar kota, nah itu juga harus direncanakan ya, seperti itu. Kemudian siapkan daftar pendonor darah. Penting
penting. Ya, kenapa? Karena waktu saya hamil juga sampai gabung ke komunitas golongan darah AB. Ya, bukan kebetulan karena saya AB seperti itu. Sampai mengumpulkan nama-nama teman yang golongan darahnya sama seperti itu ya. Namanya juga kita antisipasi, namanya juga persiapan, nggak ada salahnya ya. Oke, yang kelima, bukan yang kelima, yang keenam, rencanakan transportasi menuju Paskes. Ya, misalkan ini apakah kita naik motor atau naik mobil atau misalkan taksi online atau seperti apa ya di tempat kita itu misalkan suami kita bekerja bawa motor atau bawa mobil dan ketika pas kita mulus-mulus, kita kontraksi, kita telepon suami belum bisa pulang atau masih dalam perjalanan, sementara kita harus segera dibawa. Itu juga ya, kita harus konsultasikan ke suami bagaimana jika terjadi seperti itu, apakah harus minta bantuan ini ya, motor ini atau mobil ini ya, itu juga perlu dipikirkan juga ya. Nah, kemudian persiapkan semua syarat administrasi ya, misalkan apa, KTP lah, KK lah, fotokopi ini, fotokopi itu, semuanya ya dipersiapkan. Nah, kemudian yang kedelapan, mempersiapkan perlengkapan. Nah, perlengkapan ibu dan juga bayi ini mulai dari pakaian ya, pakaian ibu dan bayi ya. Kemudian ya mungkin bawa bantal sendiri karena biasanya di tempat persalinan bantalnya nggak nyaman ya. Itu pengalaman saya pribadi ya, bantalnya kurang nyaman. Bisa kalau seandainya mau bawa bantal sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting dan sangat penting itu perbanyak doa dan zikir. Kenapa? Karena kekuatan kita di situ. Kita berdoa, kita zikir mengingat Allah ya, supaya Allah juga mengingat hambanya mengingat kita seperti itu ya. Nah, kita berdoa semoga persalinan lancar, selamat, sehat, mengharapkan ridho Allah, semoga anak yang dilahirkan ini soleh jika laki-laki, kemudian solehah jika perempuan, seperti itu. Dan ini adalah kekuatan kita, insya Allah ketika kita mau melahirkan, pelongkan semua pikiran, rilekskan semua pikiran. Kita berharap benar-benar kita ngomong, kita berucap, berazam dalam hati, ya Allah ini adalah perjuanganku, ini adalah jihadku ya Allah. Aku ingin bertemu dengan anak yang selama ini aku kandung selama 9 bulan. Aku ingin bertemu dalam keadaan aku dan bayiku sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun ya. Kita berpikir positif, pokoknya harus semua positif ya. Karena kita akan segera bertemu dengan bayi yang selama ini kita tunggu-tunggu ya, yang kita nantikan, yang kita harapkan ya, seperti itu. Oke? Nah, mudah-mudahan sharing kita pada hari ini bermanfaat, insya Allah. Untuk perlengkapan persalinan apa saja kita akan lanjut di sharing berikutnya ya, di video selanjutnya. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, itu kesalahan dari saya ya. Dan jika banyak hal-hal yang bisa diambil, alhamdulillah semoga bermanfaat dunia dan akhirat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.